Di hari Kamis ini, di bulan November ini kita bisa sama-sama datang untuk belajar. Tema kita hari ini adalah ketekunan orang percaya. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan selama satu hari ini dari pagi sampai malam. Tuhan boleh memberkati kami. Dan pimpinan Tuhan di malam hari ini, ketika kami akan belajar, kami bisa belajar dengan baik. Tuhan boleh beri kami kekuatan secara fisik dan pikiran juga, kami bisa boleh memahami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh membimbing, memberi pencerahan kepada kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau mau. Kami serahkan hidup kami serahkan pembelajaran ini, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah ketekunan orang percaya. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita di Filipi 3. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12. Filipi 3 ayat 12, saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hari ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi teks ini berbicara bagaimana Paulus berusaha ketika dia sudah percaya. Di ayat 14 dikatakan bahwa Paulus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kita akan baca di 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, di ayat 27, Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu berbicara soal ketekunan orang percaya, sangat terkait dengan keselamatan. Ya, ada 3 buku yang menjadi bahan pemikiran saya ketika saya menyiapkan ini. Sebenarnya ada beberapa juga yang lain, ada mungkin sekitar 5 buku. Udah ketika saya coba memperhatikan, dan ketika saya belajar, ketika saya membaca buku-buku tersebut, saya mendapati ada sesuatu yang menarik. Ya, ada sesuatu yang menarik bahwa berbicara tentang ketekunan itu merupakan sesuatu tema yang bisa jadi agak kurang dibahas ya di dalam gereja-gereja Kristen Injil atau Reform gitu ya. Pemikiran saya pertama itu muncul ketika saya membaca yang di bagian kanan, yaitu tentang 4 pandangan tentang peran perbuatan baik ketika penghakiman Allah. Ya, ini merupakan buku pertama. Dan di dalam buku ini saya memperhatikan bahwa iya ya, kita selama ini ketika kita berada di gereja Injil Reform gitu ya, bisa jadi kalau kita berbicara soal perbuatan baik gitu ya, dalam konteks keselamatan bisa jadi kurang mendapat perhatian yang cukup. Ketika kita bicara keselamatan, kita berfokus di anugerah, betul, keselamatan adalah anugerah. Tetapi
bagaimana setiap pandangan, ada 4 pandangan di sini, setiap sarjana perjanjian baru mengutarakan pandangannya, dan menarik. Dan akhirnya ketika saya membaca buku ini, saya akhirnya membaca buku yang lain dari Thomas Schreiner, dia profesor perjanjian baru di Southeastern Baptist di Amerika, yang di tengah ini. Ini merupakan buku tahun 2010 ya, buku yang tipis. Cuma ternyata saya cek lagi, ternyata sebelumnya tahun 2011 Thomas Schreiner sempat membuat juga gitu ya, menulis joinan buku dengan Kennedy, buku yang lebih tebal lagi. Dan sama, temanya masih sama, peran perbuatan baik, dan banyak berbicara tentang ketekunan. Karena itu saya pikir saya akan bawakan kepada jemaat, dan bagi saya pembelajaran yang paling baik adalah ketika saya pun ikut serta dalam mengajar. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara soal perbuatan baik, maka saya ingin pertama-tama sekali lagi menegaskan bahwa keselamatan di dalam kekristenan adalah pasti. Ya. Ketika saya berbicara nanti soal ketekunan orang percaya, bagaimana orang percaya, orang Kristen harus bertekun, pertama-tama sekali lagi saya ingin melandaskan bahwa keselamatan di dalam bagi saya, bagi tradisi Reform adalah pasti. Kenapa keselamatan adalah pasti? Karena ada Allah yang menjaga keselamatan. Di 1 Petrus 3 ayat 5 berkata, semuanya itu adalah untukmu, karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian dijaga dengan kuasa Allah, supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Jadi Petrus ingin berkata bahwa keselamatan orang Kristen adalah pasti. Kenapa? Karena ada Allah yang menjaga keselamatan, gitu ya. Dikatakan di sini, karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian dijaga dengan kuasa Allah, supaya kalian menerima keselamatan yang dinyatakan pada akhir zaman nanti. Yang kedua, bahwa ada Allah yang mengerjakan kemauan dan kemampuan pada diri manusia untuk mentaati Dia. Jadi di sini bahwa keselamatan pasti, kenapa? Karena ada Allah yang mengerjakan keselamatan, ada Allah yang mengerjakan kemauan dan kemampuan sehingga kita bisa taat kepadanya. Namun Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa meski keselamatan adalah pasti, kepastian keselamatan tersebut bukan berarti sekali lagi membuat hidup kita sebagai orang Kristen itu hidup santai sesantai-santainya. Ya. Membuat kita hidup sesantai-santainya. Kita berbuat dosa sebebas-bebasnya. Kita menjalani kehidupan seolah-olah tanpa Allah. Jadi sekali lagi, bahwa kepastian keselamatan itu bukan berarti ya, saya udah pasti ini selamat, ya udah gue hidup sesantai-santainya aja gitu ya. Ya terserah saya gitu ya. Bebas, saya mah bebas. Bikin dosa sebebas-bebasnya, menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Udah tahu salah, terus saja dilakukan gitu ya. Bukan berarti seperti itu, kita nggak bisa seperti itu. Nah, kita juga harus memahami bahwa setelah kita percaya, maka kehidupan orang Kristen itu belum usai. Ya. Setelah percaya, kehidupan orang Kristen belum usai. Kalau saya tanya, kapan terakhir Bapak Ibu percaya? Kapan? Kapan Bapak Ibu pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Kalau ditanya bisa jadi Bapak Ibu bertanya, Pak Alex, saya sudah percaya sejak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah dari sini Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa setelah kita sudah percaya, ternyata kan kita nggak langsung masuk surga ya, kita masih tetap hidup di dunia. Kita masih tetap hidup di dunia, kita masih menjalani kehidupan. Ini belum usai. Dan harus diakui kondisi saat-saat ini, di pandemi ini, di COVID-19 ini, kondisi kita semakin sulit. Para pebisnis banyak kehilangan pendapatan yang berdampak akhirnya kepada PHK, penjualan yang turun, tetapi di sisi lain harus bayar biaya dan ini dan itu. Dan semua kondisi ini bisa menjadi suatu permasalahan yang begitu kuat sehingga menggoda kita untuk jauh dari Tuhan. Orang di masa pandemi ketika kondisi sangat sulit ini bisa jadi orang sangat mudah untuk marah dan kecewa kepada Tuhan. Biasanya kalau orang marah dan kecewa sama Tuhan itu langkah yang biasa dilakukan adalah dia menjauh dari Tuhan gitu ya. Dia menjauh dari persekutuan dengan sesama. Ya. Dan bisa jadi pada akhirnya
Seseorang yang terlihat Kristen tersebut bisa jadi karena kesulitan-kesulitan yang ada, dia tidak lagi beribadah dan bisa jadi memeluk agama yang lain. Nah, Bapak Ibu sekali lagi ketika kita masih hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari kondisi yang sulit. Kondisi sulit bisa datang. Meski demikian ya kondisi yang bagus juga bisa datang juga. Nah, permasalahan keadaan yang sulit, kondisi yang sulit ini sebenarnya bukan hal yang baru di dalam kekristenan. Kita bisa perhatikan misalnya Paulus gitu ya, memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen untuk bertekun. Contohnya ketika dia melayani kepada jemaat di Antioquia gitu ya, di Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 43, kita bisa memperhatikan bagaimana Paulus gitu ya, menasihati jemaat di sana untuk bertekun. Saya akan bacakan. Kisah Rasul 13, 42 sampai 43. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka dimintai untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi di sini ketika Paulus datang mengajar dan Paulus menasihati, ya di bagian akhirnya dikatakan Paulus dan Barnabas itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Ya. Jadi diajar bagaimana untuk bisa tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Tetap hidup. Di Filipi 3 kita bisa ngelihat Filipi 3 ayat 2 sampai 14 saya akan bacakan gitu ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan memegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bukankah seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Paulus di perikop ini berkata dari ayat 2 gitu sampai 11 berkata bahwa kebenaran oleh iman, ya. Paulus bagi bicara bahwa kebenaran oleh iman, kita dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan baik. Ya, Paulus di ayat 2 sampai 11 berbicara seperti itu. Namun, kalau kita perhatikan lebih lanjut, di ayat 12 sampai 14, Paulus berkata bahwa kebenaran oleh iman, bahwa kita dibenarkan oleh iman itu tidak bertentangan untuk melakukan perbuatan baik. Makanya di sini dikatakan di ayat 12 sampai 14, Paulus menekankan bahwa ia harus terus bertekun, ia harus menjalani pertandingan sampai akhir. Di sini Paulus menggambarkan bahwa kehidupan orang Kristen itu digambarkan dengan pertandingan dan orang percaya harus berlari untuk memenangkan hadiah. Orang Kristen harus menjalani hidup dengan cara yang disiplin, seperti seorang atlet untuk ketika dia melakukan suatu pertandingan. Jadi di sini Paulus dalam suatu perikop berkata, ya di satu sisi ya saya dibenarkan karena iman, diselamatkan oleh karena iman. Tapi di sisi bukan berarti ketika saya diselamatkan karena iman, saya diam-diam aja, saya nyerah, saya tidak bertekun di dalam kehidupan ini. Di 1 Tesalonika 3 ayat 1, ya sekali lagi Paulus pun banyak berbicara. Ayat 1 saya akan bacakan, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Bapak Ibu, kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menasihati gitu ya. Kondisi jemaat Tesalonika adalah kondisi jemaat yang baru. Paulus datang ke Tesalonika, terbentuk jemaat baru, namun
atau ketika penginjilan Paulus berhasil, banyak orang Yahudi yang nggak suka. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 17. Dan ketika orang Yahudi iri hati, orang Yahudi membuat keributan dan akhirnya membuat Paulus untuk pergi dari kota Tesalonika. Dan Paulus ketika meninggalkan kota Tesalonika, dia tidak tenang dan dia sangat mengkhawatirkan keadaan jemaat Tesalonika. Dia takut bahwa jemaat yang baru percaya ini, baru terbentuk ini, tidak kuat imannya. Untuk itu di ayat 2 Paulus berkata, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Paulus tahu bahwa ketika jemaat Tesalonika menghadapi masalah bisa jadi mereka dikucilkan secara sosial, keluarga besar mereka nggak mau lagi dekat dengan mereka. Paulus takut supaya mereka takut goyang, jemaat Tesalonika itu imannya goyang. Karena itu Paulus menguatkan dengan mengirimkan surat, mengirimkan Timotius untuk menguatkan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Paulus khawatir di ayat 5 dikatakan, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Bapak-Ibu, di sini kita bisa lihat bagaimana Paulus banyak memberikan nasihat kita untuk bertekun. Nasihat ini ditujukan kepada orang Kristen. Orang Kristen harus bertekun. Di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak-Ibu, jemaat Petrus gitu ya, mungkin tergoda untuk menyangkal Kristus karena banyaknya penganiayaan. Karenanya Petrus menasihati mereka untuk waspada dan setia. Di sini kita bisa lihat bagaimana Rasul menasihati jemaat, kita tetap harus setia, kita tetap harus bertekun. Dan keseriusan untuk bertekun ini dijelaskan melalui keberadaan ayat-ayat peringatan. Ya, tadi ada nasihat untuk bertekun dan lebih serius lagi usaha untuk bertekun ini dijelaskan melalui ayat-ayat peringatan. Di Matius 10 ayat 22 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 10 ayat 32 Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan Bapakku, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Di sini ada ayat warning, ya, di ayat 33. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bagaimana Yesus pun memperhatikan peringatan. Ya, ada peringatan orang Kristen, orang percaya diperingati untuk tidak menyangkal Yesus. Ya. Di Ibrani 2 ayat 1, itulah sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar, supaya kita jangan meninggalkan kepercayaan kita. Ibrani 12 ayat 25, janganlah kamu menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling daripada dia yang berbicara dari sorga. Ibrani 10 ayat 26-7, sebab kalau berita yang benar dari Allah sudah disampaikan kepada kita, tapi kita terus saja berbuat dosa dengan sengaja, maka tidak akan ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Satu-satunya yang ada untuk kita ialah menghadapi pengadilan Allah dan api kemarahannya yang akan membakar habis orang-orang yang melawan dia. Sekali lagi, di Ibrani banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang peringatan. Ya. Orang percaya, orang Kristen diperingati, yuk kita harus sungguh-sungguh berpegang, ya, sungguh-sungguh berpegang kepada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar. Dan di Wahyu ditulis, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, dari sini kita bisa di ayat 5, Yohanes berkata bahwa sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika engkau tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 11. Wahyu 2 ayat 11. Barang siapa menang, ia tidak menderita apa-apa oleh kematian kedua. Bapak Ibu, di sini kita bisa sekali lagi. Di Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bertekun. Banyak nasihat-nasihat firman Allah berkata bahwa kita harus bertekun di dalam iman kita. Banyak ayat-ayat juga yang berbicara tentang peringatan. Ya, ini peringatan. Peringatan, jangan harus bertobat, jangan lakukan ini. Kamu harus ini. Banyak peringatan. Bapak Thomas Schreiner berbicara, menulis, panggilan untuk menang bukanlah masalah kecil. Karena itu untuk menghindari penghakiman abadi di lautan api, sebaliknya mereka yang tidak menang akan menemukan bahwa takdir mereka adalah lautan api. Mereka akan mati pada kematian kedua. Jadi Schreiner di dalam Wahyu 2 ayat 5 dia berkata bahwa panggilan untuk menang ini bukan masalah kecil. Bahwa kita harus menang gitu ya. Di Wahyu 2 ayat 11 berkata barang siapa menang, bahwa kita dituntut untuk menang, dipanggil untuk menang. Ini bukan masalah kecil. Kenapa? Karena itu perlu, panggilan untuk menang itu perlu untuk menghindari penghakiman abadi di lautan api. Seperti itu. Dan Matthew Barrett pun berkata bahwa ayat-ayat ini bahwa tentang peringatan bukanlah untuk memberi ketakutan, tetapi untuk menumbuhkan kerendahan hati. Sehingga dengan peringatan ini jemaat Kristus terus beriman. Jemaat juga takut akan penghakiman Tuhan dan tidak menjadi sombong atau gagal untuk bertobat dan percaya kepada Kristus. Jadi sekali ketika ada ayat-ayat tentang peringatan bahwa orang Kristen harus begini, kalungan nanti begini, bukan untuk memberi kita jadi kita ketakutan, tapi untuk kita menumbuhkan kerendahan hati. Ya. Sehingga dengan peringatan ini kita bisa terus beriman, kita jadi awas, kita jadi hati-hati. Kita nggak sombong dan gagal untuk bertobat dan percaya kepada Kristus. Karena berkata ketekunan adalah tanda dari orang-orang yang benar-benar Kristen dan orang yang benar-benar percaya mengindahkan peringatan itu dan bertekun sampai akhir. Bapak-Ibu jangan remehkan keberadaan kita untuk bertekun. Jangan remehkan keberadaan kita untuk bertekun. Kenapa? Karena ketekunan sampai akhir adalah tanda bahwa kita adalah orang yang benar-benar Kristen. Dan kalau kita adalah orang Kristen, kita akan mentaati peringatan itu dan kita bertekun sampai akhir. Kalau kita ada orang yang benar-benar Kristen, kita nggak akan mengabaikan peringatan-peringatan itu. Karena berkata bahwa peringatan-peringatan berfungsi sebagai sarana yang menjamin janji-janji itu. Peringatan dan janji itu saling melengkapi, tidak bertentangan. Orang-orang pilihan selalu memperhatikan peringatan dan mereka yang tidak mengindahkannya mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah menjadi milik Tuhan sejak awal. Jadi sekali lagi kalau kita tidak mengindahkan atau kita mengabaikan peringatan ini, ya bahwa jangan-jangan ini mengungkapkan bahwa kita ini memang dari awal ya bukan milik Tuhan sejak awal. Bapak Ibu, banyak sekali fungsi peringatan di ayat-ayat di firman Tuhan. Fungsi ini banyak fungsi. Pertama, sekali lagi kita diperingati untuk terus setia kepada Tuhan. Peringatan dirancang untuk kita membaca, meninggalkan Injil yang telah kita terima. Kita dituntut untuk bertekun. Dan sekali lagi orang yang gagal bertekun dan kembali kehidupan yang lama akan menghadapi kebinasaan kekal. Hanya orang yang bertekun di masa depan dengan tetap tinggal akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Dan perlu diperhatikan bahwa ketekunan menjadi tanda bahwa seseorang adalah anak Allah yang sejati. Bapak Ibu, apakah dalam kehidupan ini kita telah bertekun? Apakah dalam kehidupan ini, masa COVID ini kita telah bertekun? Bertekun untuk terus dekat dengan Tuhan. Melalui ibadah-ibadah yang ada, apakah kita bertekun
Apa kita menjadi orang yang terus bertekun, terus setia kepada Tuhan di masa yang sulit ini? Bapak Ibu, sekali lagi ketekunan menjadi tanda bahwa kita ini adalah anak Allah yang sejati. Bisa jadi di masa-masa ini ada sebagian kita yang mulai kurang bertekun. Dulu rajin beribadah tapi sekarang sudah mulai berkurang. Dulu kita setia tapi sekarang saat ini kita kurang setia. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Ya, iblis bisa menggunakan saat-saat ini untuk membuat kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kesimpulan yang ingin saya katakan melalui pembinaan kali ini, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa WA atau chat live di sini. Pertama, bahwa seseorang itu harus terlebih dahulu beriman kepada Tuhan Yesus jika ingin masuk ke dalam kehidupan kekalnya. Sekali lagi saya menekankan, iman penting supaya kita bisa selamat. Percaya kepada Yesus penting. Saya juga ingin mengatakan bahwa keselamatan bagi umat pilihan Tuhan adalah aman selamanya karena ada Allah yang memelihara. Namun demikian kita perlu ingat juga bahwa Tuhan menggunakan peringatan, ayat-ayat peringatan sebagai sarana untuk menjaga kita untuk tetap teguh dalam iman. Peringatan diberikan sebagai cara untuk menjaga agar orang percaya tidak menjauh kepada Tuhan di masa depan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang bertekun. Orang Kristen perlu memeriksa diri sendiri untuk melihat kemurnian iman kita. Dan kita sekali lagi perlu terus bertekun. Orang yang bertekun sampai akhir akan hidup bersama dengan Allah selamanya. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kita perlu awas di saat-saat ini kita menganggap remeh pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita tidak tinggal diam di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tidak lagi menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita sebagai sesama, saya pikir kita perlu saling mengingatkan dan memberi dukungan semangat. Demikian. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati bahwa di masa-masa ini kita mudah sekali untuk kecewa kepada Tuhan. Saya memberikan 2 kriteria orang yang mudah tergoda untuk kecewa dengan Tuhan. Orang yang mudah tergoda kecewa dengan Tuhan adalah orang yang memberi banyak. Ya, memberi banyak. Nanti di khotbah minggu ini saya akan jelaskan lebih panjang lebar lagi. Bapak Ibu, orang yang mudah tergoda untuk kecewa kepada Tuhan adalah orang yang memberi banyak, tanda kutip ya. Dia merasa dirinya itu memberi banyak buat Tuhan, baik waktu ataupun uang. Bapak Ibu, seringkali orang yang kecewa, orang yang mundur dari Tuhan adalah orang yang merasa dirinya itu memberi banyak. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa Tuhan kan, saya kan sudah memberi banyak buat Tuhan. Saya sudah banyak memberi waktu buat Tuhan. Saya sudah memberi banyak uang buat Tuhan melalui persembahan. Dan bisa jadi kita berpikir bahwa karena saya sudah beri banyak buat Tuhan, maka ya Tuhan pun wajib beri saya apa yang saya minta. Jadi konsepnya masih take and give. Take and give, masih take and give. Konsep kita masih take and give. Kita banyak memberi buat Tuhan, makanya saya berhak untuk mendapat banyak juga dari Tuhan. Kita perlu berhati-hati. Ya, kita perlu berhati-hati. Ibu, di masa-masa ini sekali lagi banyak dari kita yang harus belajar untuk bertekun, untuk tetap setia bertekun. Di tengah kondisi yang ada kita tetap harus berdiri, terus beriman dan terus bersandar kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa chat di live chat ataupun di WA. Saya akan membuka ruang buat pertanyaan. Silakan. Bapak Ibu ingin bertanya silakan. Ya, jadi saya ingin memberi kesimpulan bahwa kita perlu awas di saat-saat kondisi seperti ini, bahwa kita menganggap remeh pertemuan ibadah kita. Kita tidak tinggal diam di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya kita tidak lagi menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, kita perlu awas dan kita perlu bertekun.
Kalau Bapak ingin bertanya, silahkan saya buka ruang buat pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, bisa jadi muncul pertanyaan kepada kita. Tadi Pak Alek sudah banyak menjelaskan tentang bertekun, bahwa kita harus bertekun. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah saya ini adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan? Ya. Bapak Ibu, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita cek supaya kita bisa mengetahui apakah kita adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Yang pertama, apakah ada kesaksian subjektif dari Roh Kudus di dalam hati kita yang memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kesaksian ini biasanya disertai dengan perasaan dibimbing oleh Roh Kudus di jalan ketaatan pada kehendak Tuhan. Jadi apakah ada kesaksian dari Roh Kudus yang berbicara kepada hati kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan sekali lagi, kesaksian ini disertai oleh bimbingan Roh Kudus bahwa kita taat kepada Tuhan. Roh Kudus juga, jika Roh Kudus benar-benar bekerja dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu juga yang akan menghasilkan buah roh. Jadi pertama, apakah ada kesaksian subjektif dari Roh Kudus? Kedua, adakah buah roh? Ketiga, apakah kita terus percaya dan menerima ajaran gereja yang sehat? Ya. Apakah kita terus percaya dan menerima ajaran gereja yang sehat? Mereka yang mulai menyangkal doktrin-doktrin utama iman memberi indikasi negatif yang serius mengenai keselamatan mereka. 1 Yohanes 2 ayat 23-24 berkata, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jika apa yang telah kamu dengar daripada mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Jadi kita perlu memahami tentang doktrin utama kekristenan. Kita perlu paham doktrin utama dan apakah doktrin tersebut kita terus percayai. Seperti itu. Dan bukti lain dari keselamatan yang sejati adalah adanya hubungan saat ini yang berkelanjutan di dalam Yesus Kristus. Jadi ada nggak ya hubungan kita itu terus berlanjut di dalam Kristus? Kita tinggal di dalam Kristus. Dan ini bukan hanya percaya gitu ya, bukan hanya ngomong percaya, tapi kepercayaan tiap-tiap hari. Adakah kepercayaan tiap-tiap hari? Adakah persekutuan yang teratur dengannya tiap hari melalui doa dan penyembahan? Dan akhirnya bukti utama bahwa kita adalah orang percaya yang sejati ditemukan kepada kehidupan yang taat pada perintah Tuhan. Ya, ditemukan pada kehidupan yang taat pada perintah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, barang siapa aku mengenal dia tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Ya. Jadi barang siapa berkata aku kenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan apakah kita adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Ibu, minggu lalu adalah hari reformasi. Ya, di reformasi kita selagi diingatkan apakah kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Martin Luther dengan tegas menolak surat penjualan dosa. Kalau ditanya gitu ya, apa sih yang melatar belakangi Katolik Roma saat itu menjual surat penjualan dosa? Aspek yang paling melatar belakangi adalah kebutuhan uang. Kenapa saat itu sedang membangun Basilika Roma dan butuh uang. Nah, gimana caranya butuh uang? Maka dibuatlah surat penjualan dosa, surat penjualan penghapus dosa, dijual. Bisa nggak kita saat ini pun melakukan seperti itu? Bisa jadi. Bisa jadi ketika ada keadaan-keadaan sulit, akhirnya kita mencari cara semau kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan terjadi. Kita nggak peduli gitu ya. Apakah penghapusan dosa itu benar apa enggak, ya kita nggak peduli. Kita bisa cari-cari sih alasan-alasan gitu ya. Salah satu alasan kenapa saat itu disetujui surat pengakuan dosa yang mungkin didasarkan kepada Alkitab Deuteronomika saat itu. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan, kita perlu mengecek hati kita. Apakah di saat kita ini taat kepada perintah Tuhan?
Kalau kita tahu Tuhan ngomong itu, kalau kita yakin Tuhan ngomong itu, kita belajar untuk taat. Kita harus belajar untuk taat. Kita jangan jadikan pengalaman, kebutuhan ini dan itu, sehingga akhirnya mengalahkan kebenaran firman Tuhan. Kebutuhan ini dan itu, pengalaman-pengalaman itu akhirnya berada di atas otoritas firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya buka ruang untuk pertanyaan. Ya, jadi sekali lagi, kita diajak untuk bertekun di tengah kehidupan ini. Bertekun tidak menyalahi bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Betul, keselamatan adalah anugerah, tidak menyalahi. Tapi kita tahu bahwa di satu sisi meskipun kita keselamatan orang percaya adalah anugerah, tapi di sisi lain firman Tuhan juga pun berkata bahwa kita harus bertekun. Banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara pentingnya kita untuk bertekun. Dan tadi pun ada ayat-ayat yang berbicara tentang peringatan. Peringatan apa? Peringatan supaya kita terus bertekun. Peringatan supaya kita tidak menjauh dari Tuhan. Peringatan supaya kita jangan meninggalkan iman kita. Ya, di satu sisi ada keselamatan adalah anugerah, tapi di sisi lain adalah pentingnya untuk bertekun. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pesan yang saya ingin sampaikan di dalam tema ini adalah kita bertekun. Nah, di sini ada pertanyaan dari Rudi Wijaya. Kalau kita taat berdasarkan firman Tuhan, tetapi manusia bisa punya penafsiran yang berbeda-beda, itu gimana ya? Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, memang harus diakui Alkitab itu satu, tapi penafsiran bisa banyak. Tadi di awal saya membahas suatu buku gitu ya, tentang 4 pandangan. Ya, 4 pandangan tentang peran perbuatan baik, itu bisa 4. Betul. 4 pandangan, dan semuanya ini para sarjana yang bukan sarjana yang hebat-hebat semua. Ya betul, saya akui bisa punya penafsiran. Yang dimasalah adalah manakah penafsiran yang bertanggung jawab. Itu yang jadi problem. Nah Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa tidak semua orang Kristen atau bahkan setiap hamba Tuhan gitu ya, dalam semua hal teologi itu bisa sama. Saya percaya bisa berbeda-beda dalam hal-hal yang lainnya. Tapi kita perlu mengingat bahwa ada kesamaan, harus ada doktrin utama. Meskipun setiap penafsiran beda-beda, tapi harus ada doktrin utama yang sama. Doktrin utama tersebut, contohnya misalnya keselamatan adalah hanya dalam Kristus Yesus. Seseorang selamat ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya ketekunan merupakan bagian dari doktrin utama. Mungkin ada banyak hal yang bisa berbeda. Apakah orang percaya bisa kehilangan keselamatan atau enggak, itu merupakan topik yang lain. Tetapi ada suatu topik yang utama bahwa setiap orang harus percaya kepada Kristus. Dan setiap orang percaya harus bertekun di dalam Kristus. Tadi yang saya paparkan adalah pandangan dari Reform. Meskipun Reform percaya bahwa keselamatan adalah anugerah, tapi di sisi lain percaya juga bahwa kita harus bertekun. Nah, jadi di dalam hal ini gitu ya, tidak ada masalah dengan itu. Nah, Kudi menjawab gitu ya, melanjutkan, bagaimana dengan paus yang mendukung sesama jenis, boleh atau tidak gitu ya. Oke, ini topik yang beda lagi gitu ya. Karena topik yang beda butuh pembahasan yang beda ya, saya nggak mungkin bahas sekarang. Seperti itu. Nah, Buluing berkata bahwa 2 Petrus 3 bisa berkaitan. Ya, coba saya baca di 2 Petrus 3. Ya, saya akan bacakan di 2 Petrus 3. 2 Petrus 3
Boleh merevisi 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Ya, di ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan dari ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. Ya, terima kasih buat Buling buat ayat-ayat ini. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Ya, sekali lagi pesan saya di pembinaan saat ini adalah ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen belum usai, belum selesai, dan kita perlu bertekun. Ya, kita perlu bertekun. Kita nggak bisa santai seenak-enaknya. Kita perlu bertekun. Dan kiranya kita bisa bertekun. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di masa pandemi ini banyak aktivitas rohani yang bisa kita lakukan sebagai sarana kita bertekun. Ya, di masa pandemi ini Bapak Ibu harus memaksa diri untuk bisa terus membaca Alkitab. Memaksa diri untuk berdoa. Dan bagi saya ketekunan juga bisa kita dapatkan ketika kita misalnya kalau kita punya halaman rumah gitu ya, pagi-pagi atau malam-malam kita menikmati keindahan alam. Bapak, ketika kita menikmati keindahan alam, saya percaya pikiran kita yang mumet gitu bisa fresh. Ketika kita menikmati keindahan alam, kita diingatkan bahwa di dunia ini masih ada Allah yang berkuasa. Kalau di rumah kita ada pohon, kita bisa ngelihat indahnya pohon tersebut, hijaunya pohon tersebut, menjadi bukti bahwa ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Kalau kita lihat ke atas, ada langit biru, itu menjadi suatu sarana bagi kita untuk kita bisa menyadari, masih ada Tuhan kok, masih ada Tuhan. Masalah mungkin banyak, tapi kita bisa melihat kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa. Bumi adalah ciptaan Tuhan dan kita boleh percaya, kita umatnya dipelihara Tuhan. Ya, jadi selain kita berdoa membaca Alkitab, saya percaya kita pun bisa menikmati alam ini. Meskipun mungkin kita nggak bisa keluar rumah, tapi kita bisa di dalam, kalau kita punya loteng, kalau kita punya halaman, kita bisa melihat halaman sekitar, untuk kita bisa menyadari bahwa masih ada Allah. Alam semesta ini begitu indah, dan itu menjadi bukti bahwa ada Allah yang hidup. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pembinaan kita. Bapak Ibu, kami mengucap syukur buat Tuhan boleh pimpin pembelajaran kami. Tuhan tuntun kami di tengah kehidupan ini kami bisa terus bertekun. Bapak Ibu, kehidupan ini bisa naik dan turun. Awan bisa saja hitam dan besok-besok awan bisa biru, tapi pimpin kami untuk kami bisa terus bersana kepada Engkau. Di tengah keadaan yang sulit, Tuhan ajak kami untuk kami bisa terus bertekun. Terus bertekun. Percaya kepada Engkau, bersana kepada Engkau. Beri kami kekuatan untuk kami bisa terus bertekun. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Selanjutnya, hari-hari ke depan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu bulan depan. Bulan depan pembinaan akan diadakan bulan Desember. Kamis pertama bulan depan itu tanggal 3 Desember. Ya, kita akan belajar lagi tentang hal-hal yang lain. Sampai ketemu 3 Desember, Tuhan memberkati.